Tapi Dan koordinasi dengan tempat itu juga gitu. Iya, yang saya tahu juga ada wedding organizer juga kali ya. Iya, katanya ada Nah, wedding organizer juga di situ. Jadi mungkin bisa. Jadi kalau saya pikir sih semua tim memang harus saling mengontrol sih. Dan kalau saya lihat videonya, mereka udah berusaha untuk menyiram. Iya bener sih, katanya udah nyiram pakai aqua botol ya. Iya betul. Sampai itu tapi tetap aja enggak. Karena memang kondisinya pertama kemarau kan, kering. Iya. Dan angin itu bertiup sangat kencang banget. Jadi kecepatan, jadi kayak ibaratnya bakar sate gitu, cepat banget Dine-in Podcast. Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, tapi jiwa kamu juga. Baik lagi nih kok ya. Ya. Koko punya pengalaman menarik gak nih sebagai fotografer? Kayak mungkin Koko punya hal-hal yang benar-benar tidak terlupakan banget gitu selama jadi fotografer nih. Sebenarnya sih banyak banget. Cuman yang baru kejadian ini ada sebuah event. Kebetulan hari itu saya kebagian sebagai fotografer itu. Saya kembali tadi saya lupa sampaikan juga bahwa fotografer itu ada yang menjadi seorang fotografer belum tentu menjadi seorang videografer. Jadi perbedaan fotografer dan videografer mungkin kalian bisa googling deh. Kalau fotografer ke arah foto, kalau videografer berarti untuk video berarti ya. Oke. Nah kebetulan saya bisa foto dan video. Pada saat itu tugas saya meliput video sebuah perusahaan yang ternama di kota Bandung. Dan ini yang nggak bisa saya lupakan sampai saat ini. Kenapa tuh kok? Karena benar-benar horor banget ya, sampai saya jalan itu kayak nggak bisa napak gitu. Kenapa? Dari acaranya di Lembang, kota Bandung menuju ke rumah, itu sepanjang jalan itu saya tegang banget. Kenapa? Karena pada saat saya recording acara tersebut, nah setelah pimpinan terbesar dari perusahaan tersebut turun dari panggung, tiba-tiba kamera saya mati dong. Pak. Pas mati total. Dan pada saat mati total gitu, saya berusaha tenang dulu. Yang lain kru saya udah ngeliatin mukanya kenapa tuh Freddy kayak gitu. Saya keluarin baterai cadangan. Saya takutnya ini baterai drop. Baterainya habis gitu ya. Jadi powernya hilang. Saya coba ganti power, saya pasang, saya hidupin lagi. Dan reporting di kamera tersebut mengatakan bahwa ini filenya butuh diformat atau kayaknya ada sesuatu bermasalah di situ. Kebayang kan? Di memory cardnya. Iya, jadi di layar kamera itu kan ada reporting tulisan di situ. Jadi dia intinya mengatakan bahwa kamu nggak bisa pencet record nih. Yang kamu bisa lakukan format data ini. Datanya. Atau kamu nggak bisa lanjutin gitu. Nah itu langsung blank dong. Berarti saya berpikiran ada kemungkinan nih data hilang, dan itu tadi pimpinan terbesar perusahaan itu sedang berbicara di situ, dan saya kebayang ini akan menjadi masalah besar dalam kehidupan saya gitu. Oh jadi pimpinan terbesar udah beres pidato berarti. Betul. Ya? Beres pidato udah di shoot tiba-tiba hilang kalau misalkan terjadi benar. Hilang ini. Dan akhirnya saya berusaha tenang dulu sambil saya berdoa, Tuhan apa yang terjadi? Teman saya kru ada beberapa datangin saya, kenapa? Ini tolong di backup dulu nih. Dan mereka itu kamera insert masteringnya itu kan di saya tuh. Jadi mereka ada beberapa cepat mengcover dulu. Tapi yang saya nggak, pada saat itu saya berpikir data utama pimpinan ini yang harus saya selamatin kan. Nah akhirnya saya bisa tenang, saya ganti memori. Untung saya ada backup. Makanya seorang fotografer itu memang harus membawa backup segala sesuatunya deh. Oh iya bener. Saya masukin dulu memori baru, pasang baterai baru. Saya recording, dia jalan lagi. Tapi pikiran saya itu masih lengket di memori lama ini. Ya aduh takut hilang atau gimana gitu. Tapi jalan dulu aja gitu. Jalan dulu aja karena itu pada saat itu karena ada brand tertentu, saya nggak usah sebutin di sini, brand tertentu katanya, karena saya pernah lihat di YouTube juga, di Google, kalau terjadi masalah di sana itu data pasti bakal hilang juga gitu. Oh kalau misalkan salah satu brand itu datanya ada masalah kayak gitu pasti hilang, mau di apapun juga gak akan bisa balik. Susah untuk di recovery kayak gitu. Okay. Nah udah gitu acara berjalan, singkat cerita saya pulang. Dan sepanjang jalan itu saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya
Saya nggak tahu apa yang harus terjadi ini. Cuma ini jadi setelah acara itu muka saya tuh mau ibaratnya mau cilup bakekok juga nggak ketawa gue karena tegang, super tegang gitu. Panik banget. Waduh, luar biasa tuh. Karena ini perusahaan terbesar kan. Pasti waduh, kebayang kan kalau terjadi apa-apa kayak gitu. Ada sih backupan tapi nggak full kan ini kamera master. Nah, setelah saya pulang, saya taruh peralatan, pertama yang saya lakukan saya melihat isi data file ini dulu. Jadi Tapi nggak sebelum itu ngapa-ngapain saya dulu. berdoa dulu, Tuhan rencanamu yang terjadi dalam kehidupan saya, tolong selamatin. Karena ini benar-benar di luar kuasa saya. Saya masukin dan saya jalanin, akhirnya filenya normal. Gak ada cacat. Iya, itu bagaikan bisul yang pecah. Itu langsung puh. Saya langsung bersyukur, nyanyi pengucapan syukur langsung, Tuhan terima kasih. Dan akhirnya saya lega hari itu, semua saya beres-beresin. Nah itu yang tak terlupakan tuh. Wah. Luar biasa. Wah, berarti bener-bener itu sama sekali bener-bener videonya tuh nggak ada. Kan biasanya kan suka ada korap gitu kan. Iya. Ini normal. Ada sempat tulisannya itu, tulisan di displaynya itu karena memang banyak banget tulisannya. Dia ngomong memang ini ada korapnya gitu. Dan pada saat itu kalau nggak salah di merek itu ada beberapa file, tapi file utama sih selamat. Ada beberapa mungkin yang detik-detik terakhir itu yang hilang kan, gambarnya nggak normal. Tapi overall 80-90% selamat semuanya. Ya jadi emang si minor, masih korapnya si file ini tuh minor banget gitu, nggak Ya, mengganggu benar, sekali gitu ya. Benar. Tapi yang full yang itunya bener-bener, Iya. wah gila itu. Aku lagi ngebayangin sih itu gimana paniknya ya. Aduh ya ampun. Gila banget sih. Itu sampai bener-bener kayak, aduh gila ini gimana ya. Terus tiba-tiba itu Iya benar. Jadi lega banget. Jadi apa namanya? Itu yang membuat mungkin para fotografer, videografer pun itu akan menjadi cerita menakutkan pada saat mereka di lapangan terjadi apa-apa dengan memori atau kameranya. Iya Itu sih. yang karena itu nggak horor banget ya. contoh misalnya wedding kan nggak mungkin disuruh ulang lagi dong. Tanggung jawab si fotografer. Pokoknya kamu dibayar secara profesional, hasilnya harus the best capture gitu kan. Iya. Gak Nggak mungkin bisa, kan nggak suruh ada wedding alasan. lagi, suruh ya udah coba lu apa sih namanya coba jalan lagi dari awal dari Pimpinannya awalnya suruh gitu. pidato ulang lagi mati gue. Iya sih itu keren banget sih bener-bener Tuhan Nah, tuh masih menjaga nih kayak gue kasih filenya gitu ya Tuhan. Thank you banget sih kok kalau misalnya kau udah sharing tentang pengalaman menarik kok nih kok. Aku pengen nanya lagi kok satu lagi, satu pertanyaan terakhir deh. Oke, baik. Kalau misalkan menurut Koko nih ya, Koko kan punya talent dan juga punya hobi di bidang fotografi. Nah dari Koko sendiri ini, Koko merasa bisa melakukan pelayanan apa sih buat Tuhan dari hobi dan dari talentnya Koko ini gitu? Kalau untuk saya saat ini kan media sosial media kan udah banyak banget ya. Pergumulan saya satu, kadang-kadang saya ngelihat misalkan mulai dari TikTok, Instagram, YouTube, banyaknya konten-konten negatif, bukan sok suci ya. Nah, kalau saya melihat konten edukasi khususnya anak-anak Tuhan itu sangat kurang, dan bukan sangat kurang banget gitu. Nah, saya terbeban untuk talenta yang Freddy miliki ini bisa kita pakai sekecil apapun. Yang penting kita bisa bagikan di sosial media, entah itu di platform TikTok atau Instagram, Facebook atau di mana. Yang penting bisa kita memberitakan bahwa atau memberikan konten positif lah, yang terbaik buat anak-anak Tuhan. Jadi supaya bisa sedikit mengimbangin lah. Walaupun kita tidak bisa mengalahkan mereka, tapi kita ada sumbangsi dikit. Jangan sampai nanti karena orang baik atau kita semuanya udahlah kasih aja orang-orang yang punya talenta, punya apa semuanya. Kalau berpikiran seperti itu, kita nggak bakal bisa berbagi hal-hal. Kita nggak bisa memberitakan hal-hal yang baik kepada mereka gitu. Nah itu yang salah satu beban yang kepikiran sampai saat ini. Jadi pengalaman atau talenta mulai dari videografer atau fotografi yang apa sih yang saya bisa bagikan untuk Tuhan gitu ya. Nah mungkin bagi anak-anak muda sekarang ini, gereja-gereja sekarang kan banyaknya full multimedia tuh. Iya. Nah itu karya-karya kalian bisa berbagi di situ. Mungkin kalian bisa
bikin video. Iya, video atau apa kan sekarang hampir setiap gereja atau tempat-tempat apa namanya punya website maksudnya atau punya platform YouTube. Nah, bisa berbagi kreativitasnya seperti apa. Nah, kalian bisa ikut bersama-sama di sana gitu untuk berbagi. Benar-benar. Kenapa enggak gitu? Iya. Soalnya kan maksudnya dengan lu berkontribusi juga dalam pembuatan video, membagikan firman Tuhan atau gimana tuh bisa jadi ada orang yang merasa terberkati dengan konten-konten kita gitu ya. Betul. Oke deh. Nah, kok kan tadi Koko udah jelasin kan soal kayak kita tuh bisa pelayanan melalui media gitu kan. Aku tuh denger-denger nih, denger-denger dari kru nih ya. Ada kru ada yang ngomong ke aku kalau misalkan Koko tuh bikin YouTube channel. Bikin YouTube channel yang setiap harinya Iya. membagikan satu video tentang firman Tuhan, tentang konten-konten kayak gitu. Ya. Itu tuh gimana sih awal mulanya gitu? Bisa aja ya krunya ya. Yang seperti tadi saya katakan bahwa kita bisa menggunakan talenta kita, apa yang kita miliki buat Tuhan. Sekecil apapun yang kalian miliki bisa digunakan sekarang dengan zaman yang serba canggih terbuka ini, serba multimedia gitu kan. Nah, dulu sebenarnya sebelum saya melakukan pelayanan di YouTube ini juga, dulu waktu SMA itu saya ada menemani beberapa mission trip ke pedalaman Sulawesi Selatan. Oh. Nah, itu mulai sejak kelas 1 SMA sampai kelas 3. Nah, pada saat itu memang ada beban untuk melayani ke pedalaman ke seluruh dunia lah, kasarnya kayak gitu, untuk memberitakan kabar keselamatan tentang firman Tuhan. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, karena kesibukan semuanya hilang. Oh, hilang aja gitu. Sudah nggak bisa, tapi kerinduan itu masih ada, api itu masih ada. Kadang-kadang saya berdoa, Tuhan kapan saya bisa kembali melayani, dan akhirnya dengan ada singkat cerita dengan perkembangan zaman yang begitu luar biasa, akhirnya saya ambil keputusan untuk melayani di dunia YouTube. Nah, di dunia digital berarti ya? gitu, karena saya ada sedikit pengalaman di bidang videografi juga. Akhirnya saya membuat konten untuk memberitakan firman Tuhan setiap hari, karena saya berpikir seperti dengan kita makan minum ya, kalau misalkan berdoa juga masa kita harus seminggu sekali atau berapa, setiap hari dong. Dan memang di channel YouTube saya itu setiap pagi kami mengajak semuanya yang mau bergabung berdoa pagi bersama-sama dan mendengarkan firman. Gak lama-lama, cuma 5 menit. Yang penting memberi kita kekuatan, pengharapan pada saat hari itu kita mau melakukan kegiatan. Nah, itu yang sekarang Freddy dapat lakukan karena keterbatasan waktu. Jadi nggak ada alasan bahwa saya nggak bisa pelayanan, saya nggak bisa ke gereja, saya nggak bisa baca firman Tuhan, saya nggak bisa begini-begini. Itu semua alasan dari diri kita sendiri aja. Nah, dengan saya bikin seperti itu, akhirnya saya bisa memberitakan kalau dunia YouTube itu kan tidak terbatas ya, bahkan kemanapun. Bahkan sekarang teknologinya di luar, walaupun kita berbahasa Indonesia, ada translate-nya kan. Iya, mau betul. dirubah bahasa Chungwon, bahasa Inggris, bahasa apa, mereka bisa dirubah seperti itu. Nah, ini juga baru sih semestinya. Jadi semoga ini tadinya sih berpikir didengar nggak ya, tapi setelah saya gumulkan, saya berdoa, yang penting saya melakukan dulu. Entah sambil kita doakan, tapi ya sambil berdoa, Tuhan kau pakai ini menjadi saluran berkat. Dan sampai saat ini sudah berjalan, baru sih, termasuk baru sih. Sebenarnya ada beberapa juga saya bikin juga, cuma saya tidak berhubungan sama iman kekristenan saya. Rada channelnya itu beda lah kayak gitu. Nah, kalau ini yang saya lebih menekankan di pelayanan, sebutin aja channelnya. boleh langsung sebutin. Kalau yang tertarik mau silakan lihat di Sola Gracia Indonesia atau Sola Gracia aja. Jadi logonya itu burung merpati. Nah, di situ saya muka Freddy nggak ada. Jangan sampai nanti kok muka Freddy kok nggak ada gitu ya. Saya menggunakan teknologi sekarang, yaitu artificial intelligence atau AI. Karena sekarang kita anak-anak Tuhan juga jangan sampai ketinggalan dong. Nah, kita gunakan positif seperti itu dia. Jadi kalau Anda melihat di sana itu robot yang canggih yang berbicara. Jadi kalau misalkan dilihat konten-kontennya itu tuh, jadi misalkan orang siapa dia tuh bakal ngomong, baca
skrip gitu ya berarti ya. Ya, baca skrip atau suara saya nih yang keluar di sana gitu. Oh, oke. Jadi kalau dengar suara ini nanti suara saya akan ada di sana juga. Jangan-jangan yang ini AI juga ini. Enggak, ini asli nih, udah coba sakit. Yang ini juga asli ya. Jadi jangan mikir kita AI ya. Iya. Tapi benar-benar ya, kok aku tuh merasa kayak ngelihat konten-konten itu kok bisa niat. Maksudnya bener-bener tekun banget loh setiap hari dan tidak ada bolong. Itu gimana sih kok bisa? Wah, keren banget itu. Semestinya karena prinsip Freddy sih nggak, namanya belajar itu pertama itu nggak mengenal usia. Jadi kapanpun kalian harus tetap belajar mengenal teknologi atau apa segala macam. Nah, kedua berikutnya kita udah bicara algoritma. Algoritma. Jadi banyak teman-teman kita atau saudara-saudara Seman mungkin punya channel YouTube juga. Mereka sangat sulit sekali untuk naik, dan ternyata memang kalau untuk kita melihat sekarang algoritma YouTube itu ibaratnya menanam mangga sekarang, untuk supaya tujuannya sih supaya bisa dibantu sama algoritma YouTube memberitakan firman ini dengan lebih cepat kan. Nah itu ketukannya harus sama. Oh, untuk harus sekarang stabil beda dengan berarti. mungkin 5 tahun yang lalu akan sangat beda. Kecuali mungkin Anda artis. Anda sebulan sekali bikin konten, hari ini boom, besok naik. Ya itu bisa. Kayak gitu. Tapi kalau untuk kita, siapa sih kita gitu? Kita cuma remah-rengginan. Jadi jangan lupa buat follow dan subscribe nih. Awas kalian gak ada yang follow. Mau gak mau itu akhirnya jadi tanggung jawab juga mencari artikel. Jadi biasanya itu saya misalkan bulan September ini, itu udah bulan lalu saya udah buatin. Oh, jadi emang udah di-plan dari sebulan Oktober, sebelumnya. ini udah ada nih semuanya. Tanggal 1 apa, tanggal 2 apa. Jadi jangan tiba masa tiba akal ya. Gimana nanti gimana masalahnya. Bener sih. Kayak gitu. Tapi bener-bener Koko tuh, Freddy ini berarti bener-bener orang yang bener-bener tergerak banget untuk dalam digital gitu. Pelayanan dalam betul. digital. Wah, keren banget sih. Aduh, aku jadi merasa kayak aku perlu belajar lebih banyak nih sama Koko. Oke. Kalau misalkan nih kok ada anak-anak muda nih, masih muda-muda, dan dia tuh punya mimpi pengen jadi fotografer, Koko punya tips apa nih kira-kira? Semestinya menjadi fotografer saat sekarang ini sudah sangat-sangat dimudahkan ya. Apalagi teknologi handphone yang begitu canggih, dimanapun kalian bisa capture, bisa video. Jadi mulai dari hal yang kecil aja dulu. Jangan terbebani bahwa kalian harus memulai sebuah hobi itu harus punya kamera yang mahal, lensa yang mahal, segala macam harus serba. Apalagi kalau misalkan kondisi ekonomi kita memang tidak memadai. Jadi dengan peralatan seadanya pun kalian bisa berkarya. Walaupun cuma pakai HP doang bisa? Ya, bisa berkarya. Seperti yang saya katakan tadi di awal, saya masih menggunakan kamera analog, masih zaman kerek dan kita jepret nggak tahu hasilnya, nggak bisa dilihat, harus dicuci dulu. Harus cuci dulu itu ya? Atau dilihat gini, mana ini hasilnya ya? Diterawang ke atas lampu gitu ya? Pakai film gitu kan. Nah kalau sekarang kan dengan kalian jepret, kelihatan di layar, udah bisa berprestasi dan kalian bisa mengasah skill di situ. Nanti perlahan-lahan mungkin kalau ada rezeki kalian bisa mengupgrade peralatannya seperti itu. Lakukan aja dulu. Pokoknya jalanin dulu aja lah ya, gimana nanti. Jangan mikir aduh nanti peralatan gue masih jelek. Karena kalau kalian terlalu banyak pikir gimana ya kalau begini, kalau gini, mau beli ini, jadi actionnya nggak ada. Yang penting sekarang mah action dulu aja gitu ya kok ya. Jangan terlalu banyak teori. Oh ya tadi juga saya lupa kasih tahu, saya semestinya banyak di otodidak aja. Jadi belajar sambil melakukan aja, sambil nanti, karena sekarang apalagi dengan teknologi internet kalian bisa belajar teori dari internet kan. Nah sekarang berarti yang kurang adalah kalian action aja. Pokoknya mah teori lihat aja di internet. Ada itu belajar ya udah sambil jalan sambil belajar sambil kita upgrade diri sendiri dan review hasil kita tuh seperti apa. Betul ya kok ya. Thank you banget loh kok kalau misalkan Koko udah sharing di sini, udah mau membagi cerita, udah mau cerita-cerita juga tentang gimana sih di digital itu seperti apa. Thank you banget ya kok. Jangan kapok datang ke sini lagi kalau kita undang ya kok. Iya deh. Nah itu all the Diners, kita udah asik banget ngobrol sama Koko Freddy. Dan minggu depan kita bakal dengerin lagi
seorang yang lebih asik lagi dan dia punya story yang menarik juga. Jadi jangan lupa nonton ya. Kalian jangan lupa untuk subscribe dan juga follow Instagram kita. Kalau misalkan kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like juga dan komen di bawah ini. Oke? See you in the next podcast. Share food And share goodness. Bye-bye. You all the diners yang udah listening to our podcast ya. All the Diners, kalau All the Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All the Diners bisa DM kita di Instagram di @allthedining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye! Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food. Share goodness.